Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini judul firman Tuhan, jaminan yang pasti. Saya mengangkat judul ini karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak manusia menjadi khawatir, banyak manusia menjadi cemas, banyak manusia menjadi takut, saudaraku sekalian, sehingga mereka mulai mengisolasi diri, ya. Dan kita lihat COVID-19 ini mengubah dunia ini, saudaraku sekalian. Tadi saya nonton YouTube di Spanyol, belum pernah terjadi bahwa ada orang yang berkumpul dari berbagai macam agama tanpa dikomando, saudaraku sekalian. Mereka berkumpul, kemudian mereka mulai menyembah, mereka mulai berteriak kepada Tuhan, mereka minta ampun sama Tuhan, ya, supaya COVID-19 ini berlalu. Ini menunjukkan manusia berada dalam ketakutan, kecemasan, saudaraku sekalian. Dan kita lihat COVID-19 ini juga membuat manusia menjadi tidak ramah lagi. Tadinya kita bisa bersalaman satu dengan yang lain, ya, bahkan ada yang biasa melakukan cium pipi kanan, pipi kiri. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, saudaraku sekalian, membuat manusia tidak lagi mau bersalaman. Dan kita lihat bagaimana manusia menjaga jarak karena takut tertular oleh virus COVID-19 ini. Kemarin saya ke apotik beli obat. Biasanya kalau kita ke apotik itu bebas, saudaraku sekalian, ya. Tapi sekarang tidak. Kita harus antri di depan pintu, masuk satu persatu, kemudian dengan jaga jarak. Dan saya lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang akan munculnya pemerintahan antikris dan sistemnya sekarang mulai muncul, saudara sekalian. Alkitab katakan nanti ketika antikris memerintah, kita akan diberi tanda 3 kali, dan setiap kali kemana saja kita dan beraktivitas apapun itu harus di scanner. Apalagi kalau saudara mau belanja, sekarang sudah terjadi, ya. Mau masuk apotik, scanner. Saudara masuk ke mall belanja, scanner. Dan saya lihat di bus-bus orang-orang yang mudik itu, saudaraku sekalian, di scanner. Bahkan di Tegal, mau masuk kota Tegal di stop, yang naik motor, yang naik mobil, semuanya di scanner. Aduh, saya pikir kalau antikris nanti muncul, inilah, ya, yang akan kita alami. Jadi saudaraku sekalian, memang COVID-19 ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nah, sebab itu mari kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, lewat peristiwa yang kita lihat, yang kita dengar, saudaraku sekalian, itu mendorong kita supaya kita lebih mengasihi Tuhan lagi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya mengangkat judul jaminan yang pasti karena memang hanya di dalam Yesus ada jaminan, ya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7, Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Hanya di dalam Yesus ada jaminan. Yesus berkata, apabila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudaraku sekalian, yang kita butuhkan sehat, ya. Sebab itu kalau kita tinggal di dalam Yesus, percayalah saudaraku sekalian, ketika kita berdoa, Tuhan berikan kami kesehatan,
pasti Tuhan akan berikan. Ya. Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan akan memberikan kedamaian. Itu yang kita butuhkan saat ini. Maka Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Ya. Inilah jaminan yang pasti dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya katakan bahwa hanya di dalam Yesus kita mendapat jaminan yang pasti? Yesus berkata, saudaraku sekalian, ayatnya yang ke-5b, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan matematika Alkitab kepada saudara. Lewat matematika Alkitab ini, kita akan melihat bahwa hanya di dalam Yesus ada jaminan. Saya akan mulai jelaskan dulu abjad. Ya, abjad yang kita kenal ABCD, dari A sampai Z itu jumlahnya angkanya 26. Ya. Jadi angka A itu nilainya 1, B nilainya 2, C nilainya 3, seterusnya sampai Z nilainya 26. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada umumnya manusia dia mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tahu kekuatan dunia ini adalah uang. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata money. Terdiri dari huruf M, O, N, E, N, I, Y. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat ya, di dalam kata uang atau kata money, angka M nilainya 13, angka O nilainya 15, angka N nilainya 14, angka E nilainya 5, I grade nilainya 25. Kalau kita jumlah kata money atau uang ini, saudaraku sekalian, cuma 72%. Jadi persentasinya cuma 72. Artinya, saudaraku sekalian, ada 28% yang gagal. Jadi kalau kita mengandalkan uang, mungkin banyak orang berkata, kalau kita punya uang banyak, semuanya bisa kita atasi. Tapi saudara lihat, ketika COVID-19 ini melanda dunia, saudara punya uang sebanyak apapun, saudara tidak bisa, saudaraku sekalian, untuk menangkal COVID-19 ini. Ya. Tetapi di dalam Yesus, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan matematika Alkitab, kata Tuhan Yesus itu dipakai kata God Jesus. Ya. Nah, G pertama itu nilainya 7, O nilainya 15, D nilainya 4, C nilainya 10, E nilainya 5, S nilainya 19, U nilainya 21, S nilainya 19. Kalau saudara total itu jumlahnya 100%. Haleluya. Saya waktu lihat matematika ini saya kaget juga. Kok bisa begini ya? Ini bukan kebetulan.
dalam, saudaraku sekalian, ini membuktikan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada jaminan 100%. Amin. Nah, sebab itulah saudaraku sekalian, Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam dia, mintalah, maka kamu akan menerima. Dan saya percaya saudaraku sekalian, kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, kita pasti mendapat jaminan 100%. Haleluya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kita tinggal di dalam Yesus itu. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-54. Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Yesus? Firman Tuhan katakan, ketika kita makan perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Yesus, maka firman Tuhan katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Orang yang demikianlah yang akan mendapat jaminan yang pasti. Sebab itu saudaraku sekalian, perjamuan kudus itu adalah makanan rohani kita. Perjamuan kudus akan memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Sebab ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan saya yakin sore hari ini seberapa kita yang ada, saudara sekalian, mari kita mau makan perjamuan kudus dengan iman. Ya. Percayalah saudara sekalian, ketika kita makan perjamuan kudus dengan iman, maka saudara sekalian, Yesus akan menjamin kita. Haleluya. Ya. Andai kata pun ada di antara kita yang terkena virus corona, saudara jangan takut. Ya, saudara jangan khawatir. Sebab Yesaya pasal 53, mari kita buka Yesaya pasal 53 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di kayu salib, saudaraku sekalian, dia menanggung dosa saudara dan saya. Dia menanggung penyakit yang harusnya ditimpakan kepada saudara dan saya karena dosa. Tapi Yesus sudah pikul itu di kayu salib. Dan saya sangat mengimani ayat ini. Saudaraku sekalian, jadi ayat ini memberikan jaminan. Andai kata virus corona ada di dalam tubuh kita, kita nggak perlu takut. Karena Tuhan sudah ambil itu penyakit. Haleluya. Ayat ini katakan penyakit kita ditanggungnya. Artinya apa saudaraku sekalian? Virus itu akan berlalu dari hidup kita. Haleluya. Ya. Maka saya katakan inilah jaminan yang pasti. Hanya di dalam Yesus kita mendapat jaminan. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai 15, di situ diceritakan satu hari Yesus datang ke rumah keluarga Petrus. Setibanya di rumah keluarga Petrus,
Yesus menjumpai mak mertua Petrus sedang sakit demam. Nah, salah satu ciri dari virus corona ini demam, pilek, batuk, tenggorokan. Kalau tenggorokan sudah mulai rasa sakit, saudara sekalian, itu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ya. Jadi diawali dengan demam, pilek, batuk. Nah, yang dialami oleh mak mertua Petrus, dia demam. Ketika Yesus datang, Yesus jamah, dia sembuh, saudara sekalian. Ya. Nah, saya percaya kalau mak Petrus disembuhkan oleh Yesus, maka saudara dan saya pun Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Amin. Sebab itu saudaraku, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristuslah kita mendapat jaminan yang pasti. Sore hari ini mari kita mau terima perjamuan kudus dengan iman. Sebab Alkitab katakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa dalam sorga, Engkau sertai umat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing, tibakan di rumah dengan selamat. Sepanjang minggu ini kami percaya Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kembalikan kami pada jam ibadah yang nanti akan ditentukan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami sampai kesudahan alam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.